Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di perkuliahan elektronika digital saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan software untuk praktikum satu. Materinya seperti yang bisa kalian lihat pada layar ya. Dan materi ini bisa di-download di Berning di bagian materi praktikum. Baik, kita langsung skip saja ke prosedur penggunaan software Quartus. Di praktikum ini menggunakan Altera Quartus 2 dan software Modelsim Altera. Baik. Oke. Nah, ini ikonnya seperti ini ya, yang seperti ditunjukkan oleh mouse. Double klik, kita jalankan software Quartusnya. Nah, ini di close aja, ditutup saja layar yang muncul. Oke. Nah, kemudian kita bisa mulai mengikuti langkah-langkah yang ada di modul praktikum. Ini file new project, kemudian tentukan tempat penyimpanannya dengan cara mengklik tanda titik 3 ini. Nah, kemudian misalkan saya ingin simpannya di dokumen, klik di dokumen, kemudian misalkan saya tambahkan satu folder, klik di new folder, praktikum misalkan. Dan select foldernya. Nah, ini artinya kita menentukan tempat penyimpanan proyek yang akan kita kerjakan di folder praktikum. Kemudian klik select folder. Kemudian beri nama dari proyek ini, misalkan praktikum 1. Untuk semua nama, penamaan dalam menggunakan software Quartus maupun model SIM Altera itu jangan menggunakan tanda spasi, ya, tanda karakter-karakter khusus ya, cukup huruf dan angka. Kemudian klik next. Kemudian di page ini klik next lagi. Nah, kemudian di sini pemilihan family and device kita pilih yang Cyclone 5. Nah, kemudian di nama perangkatnya diklik di sini ya, kemudian kita lihat nama perangkatnya. Nama perangkatnya ada di ini ya, copy aja, Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Kemudian next. Nah, untuk simulationnya itu menggunakan model SIM Altera dan Verilog HDL. Model SIM Altera, nah ini ya, dan Verilog HDL. Kemudian klik next, kemudian finish. Nah, langkah selanjutnya kita lihat di sini, pilih skematik ya, pilih file new block diagram skematik. Artinya kita akan membuat file skematik. File new, kemudian pilih blok diagram atau skematik file. Klik OK. Nah, ini adalah lembaran kerja untuk membuat skematik. Oke, kemudian kita lihat. Nah, kita bisa membuat file skematik di sini ya. Nah, target kita nanti membuat desain seperti ini. Nah, tapi di peragaan kali ini saya hanya akan membuat satu gerbang NAND, 2 input, dan satu output saja. Tuh. Nah, kemudian untuk menampilkan menggunakan gerbang N, itu klik di simbol ini, klik. Kemudian kalau kita lihat kan di sini ya, di primitif, kemudian di logic untuk gerbang. Primitif, nanti kalian bisa explore ya, folder ini isinya apa-apa saja. Primitif, logic, kemudian N. Nah, ini ada beberapa input ya, ada yang N4 berarti 4 inputnya, N6 berarti 6 inputnya. Nah, yang akan kita peragakan di sini adalah gerbang N dengan 2 input. Kemudian klik OK, kemudian klik di lembar kerja. Nah, untuk menonaktifkan perintah pemanggilan gerbang N ini, klik Escape di keyboard.
Oke, kemudian setelah itu kita tambahkan input dengan cara klik di logo ini, klik di input. Nah, bisa kita letakkan di ini. Nah, kemudian karena kita menggunakan dua input, bisa kita letakkan di sini. Kemudian tekan escape, kemudian klik di maju. Nah, kita ambil input ini, klik out, output. Kemudian klik di sini. Nah, kemudian escape. Langkah selanjutnya kita bisa lakukan wiring atau pengkabelan. Jadi menghubungkan eh, input ini ke input terbang ini. Ya, untuk zoom in, zoom out, tekan Ctrl di mouse ya untuk menzoom tampilannya. Tekan Ctrl di keyboard, kemudian scroll mouse-nya. Oke. Untuk wiring kita menggunakan simbol yang ini ya. Klik di simbol ini, klik, kemudian arahkan ke ujung sini. Arahkan ke ujung sini, klik tahan ya. Kemudian arahkan ke input gerbang N sampai dia berubah menjadi kotak seperti ini. Oke. Kemudian di input yang satunya lagi. Nah, ketika melakukan wiring, hindari hal seperti ini ya. Jadi harusnya dia diklik di ujung. Tapi kalau kalian klik di sini, nanti tampilannya akan ada note seperti ini. Ya, ini dihindari. Ya, jangan menggunakan seperti ini. Kemudian kalau untuk misalkan melakukan kesalahan, bisa tekan Ctrl Z di keyboard. Oke, Ctrl Z. Nah, kemudian kita wiring, ya klik di ujung inputnya, kemudian misalkan kita ingin klik di sini, lepas, kemudian klik lagi, tahan, arahkan ke inputnya, lepas kliknya. Oke. Nah, untuk outputnya bisa kita klik misalkan di sini, klik, tahan, lepas mouse-nya, kemudian klik lagi, arahkan dia ke output. Oke, kemudian tekan escape di keyboard untuk menonaktifkan perintah wiring. Langkah selanjutnya kita beri nama dari pin ini, misalkan double klik di sini, kemudian misalkan input 1 kita beri nama input A, double klik lagi di sini, input 2 kita beri nama misalkan input B. Untuk outputnya kita double klik di sini, eh, kita beri nama outputnya, ini nama outputnya misalkan kita beri nama X. Klik OK. Nah, ini sudah jadi ya skematiknya. Oke, kita lihat langkah selanjutnya. Di save ya, disimpan pekerjaan. Oke, tekan untuk menyimpan pekerjaan ini bisa dengan mengklik tombol save ini atau di file save. Nah, ini kita beri nama, usahakan namanya jangan sama ya dengan foldernya. Beri nama misalkan gerbang N misalkan. Untuk penamaan ya, sekali lagi saya ingatkan jangan beri spasi atau karakter-karakter ya, beri huruf dan angka saja. Dan tekan save. Oke, nah jika sudah, kemudian kita set level entity-nya. Kita set dia di top. Oke, langkah kelima ya. Oke, kita kembali ke Quartus. Nah, pindahkan ke lembar kerjanya. Klik di tab files ini, klik. Nah, kemudian ini adalah skematik yang baru kita buat ya. Kemudian klik kanan di skematik ini, kemudian klik set desktop level entity. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat HDL-nya. Pilih file, create update. Oke, file, create out update, create from current file ya. Create from current file. Kalau kita lihat di sini, create HDL, design from current file. Oke, file, create update, create HDL from current file. Nah, untuk tipe HDL-nya kita nanti pilih Verilog HDL ya. Kita lihat di sini, pilih Verilog HDL untuk mendapatkan file HDL-nya ya, supaya nanti dia bisa disimulasikan di model SIM Altera. Oke, kemudian pilih Verilog HDL, kemudian klik OK. Oke, sudah berhasil ya. Oke, langkah selanjutnya ya,
Ini sudah selesai. Kalau kalian notice sekarang muncul satu Windows baru. Ini Windows Compilation Report. Hasilnya